Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan semuanya? Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Hikmah, Jazilatul Falahiyah, dan saya sendiri Linda Auliatul Fauzah akan mempresentasikan mengenai standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, mata pelajaran akidah akhlak di MTS dan MA. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yakni standar kompetensi lulusan mata pelajaran akidah akhlak MTS MA. Perlu diketahui, standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan untuk pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Berikut kompetensi lulusan madrasah sanawiyah. Pada dimensi sikap, kualifikasi kemampuan yang harus dicapai adalah siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Pada dimensi pengetahuan, siswa memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Adapun pada dimensi keterampilan, memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sejenis. Adapun kompetensi lulusan madrasah aliyah pada dimensi sikap, kualifikasi kemampuan peserta didik yang harus dicapai adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Pada dimensi pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Adapun dimensi yang terakhir yakni dimensi keterampilan, siswa diharapkan memenuhi kualifikasi kemampuan, memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yakni tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran akidah akhlak MTS MA. Yang pertama, tentang pengertian kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan, dan juga bisa diartikan sebagai gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, atau sering juga disebut dengan afektif, kognitif, dan psikomotorik yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk suatu jenjang sekolah. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi inti dirancang dalam berkelompok yang saling terkait, yaitu yang pertama, KI1 berkaitan dengan keagamaan, yang kedua, KI2 berkaitan dengan sikap sosial, Yang ketiga, KI3 berkaitan dengan pengetahuan. Dan yang keempat,
KI 4 berkaitan dengan penerapan pengetahuan. Dari keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan keagamaan dan sikap sosial diterapkan secara tidak langsung ketika peserta didik belajar tentang KI 3 yang berkaitan dengan pengetahuan dan KI 4 yang berkaitan dengan penerapan pengetahuannya. Yang kedua, tentang pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Menurut Suparman, perumusan kompetensi dasar memiliki prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam merumuskannya. Antara lain yang pertama, yakni meluas. Artinya peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang berkaitan pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, seimbang. Artinya, di mana setiap peserta didik kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, relevan, artinya di mana setiap kompetensi terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Dan yang terakhir, yakni perbedaan, artinya merupakan upaya pengalaman individual di mana peserta didik perlu memahami apa yang perlu untuk dipelajari, bagaimana berpikir, bagaimana berbuat untuk mengembangkan kompetensi serta kebutuhan individu masing-masing. Lalu yang selanjutnya yakni tampilan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kelas 7 semester ganjil di tingkat MTS ya. Perlu digarisbawahi bahwasanya kompetensi inti tidak diajarkan melainkan terintegrasi secara tidak langsung dalam pembelajaran. Dan kompetensi inti mengacu pada standar kelulusan, sedangkan kompetensi dasar mengacu pada kompetensi inti. Pada kolom yang berwarna biru itu, pada kompetensi inti itu dijelaskan bahwasanya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Lalu pada kompetensi dasarnya apa? Yakni menghayati nilai-nilai akidah Islam, lalu meyakini sifat-sifat wajib Allah, yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, sifat-sifat mustahil, serta sifat jaiz Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kompetensi inti itu mengacu pada SKL, sedangkan kompetensi dasar mengacu pada kompetensi inti. Itu ya perlu yang digarisbawahi. Lalu yang selanjutnya apa? Yakni tentang menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Itu pada kompetensi intinya. Lalu yang pada kompetensi dasarnya menampilkan perilaku orang yang mengimani akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya yakni menampilkan perilaku mengimani sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, sifat-sifat mustahil, serta sifat jaiz Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya yakni memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Itu pada bagian kompetensi inti. Lalu pada kompetensi dasarnya apa? Kompetensi dasarnya yakni memahami dalil, dasar, dan tujuan akidah Islam, dan mengidentifikasi sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, serta bukti atau dalil nakli dan dalil aklinya, sifat-sifat mustahil dan jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir yakni pada kompetensi intinya tentang mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori.
itu pada kompetensi inti. Lalu pada kompetensi dasarnya yakni menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam, menyajikan contoh fenomena-fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kelas 7 semester genap di MTS. Pada kompetensi intinya yakni yang mengacu pada SKL tentang menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Lalu pada kompetensi dasarnya yakni meyakini sifat-sifat Allah yang melalui Asmaul Husna. Jadi materi pokok bahasannya yang dijelaskan guru di kelas yakni tentang Asmaul Husna pada semester genap. Lalu meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan. Dan ada menolak akhlak, tercela riya dan nifaq, menghayati ada membaca Al-Quran dan ada berdoa, menghayati keteladanan Ashabul Kahfi. Lalu yang kedua, selanjutnya yakni tentang menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Lalu pada kompetensi dasarnya yakni meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, ya Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Basit, Al-Nafi, Al-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adil, dan Al-Qayyum. Lalu yakni selanjutnya memiliki perilaku beriman kepada malaikat dan makhluk lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan. Membiasakan diri menghindari akhlak tercela, riya, dan nifaq, terbiasa menerapkan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa, dan menghayati kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Itu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman. Baik, yang selanjutnya adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 11 semester ganjil di MA. Tampilannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Mbak Zazila tadi, kalau kompetensi inti ini berpacu pada SKL, sedangkan kompetensi dasar berpacu pada kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menghayati fungsi ilmu kalam dalam mempertahankan akidah, menghayati nilai-nilai positif dari adanya aliran-aliran yang ada di dalam ilmu kalam. Yang kemudian menghayati kewajiban menghindari pelaku dosa besar, menghayati akhlak yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, serta menerima tamu, dan menghayati keutamaan sifat Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menunjukkan sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian kompetensi dasarnya yakni membiasakan berpikir kritis dan kreatif, serta menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan diri untuk menghargai perbedaan aliran-aliran yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian menghindari dampak negatif dari akibat perbuatan dosa besar yang meliputi mabuk-mabukan, mengonsumsi narkoba, judi, dan lain sebagainya. Kemudian membiasakan berperilaku yang baik dalam berpakaian, berhias, berjalan, bertamu, dan menerima tamu, dan meneladani keutamaan sifat Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Kemudian kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 11 semester genap. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya yaitu menghayati ajaran tasawuf untuk memperkukuh keimanan, menghayati nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan modern, menghayati nilai-nilai positif dalam pergaulan remaja, menyadari kewajiban menghindari akhlak tercela seperti israf, bakhil, dan tabzir,
menghayati kematian dari peristiwa kematian melalui takziah, dan menghayati keutamaan sifat sahabat Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Yang selanjutnya, kompetensi inti yaitu mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan lain sebagainya untuk menunjukkan sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi dasarnya yaitu membiasakan penerapan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan penerapan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan modern, kemudian menghindari perilaku pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan akhlak Islam dalam fenomena kehidupan. Kemudian menghindari perbuatan israf, tabzir, bakhil dalam kehidupan sehari-hari, dan membiasakan diri untuk melakukan takziah dan meneladani keutamaan Abdurrahman bin Auf dan Abu Al-Ghifari. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video presentasi dari kami. Silakan kalian buka e-learning pada ruang diskusi. Dari makalah kami yang sudah dipresentasikan, silakan dari teman-teman untuk menanggapi, bertanya, menyanggah, dan menambahkan. Untuk itu, dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau mungkin ada salah kata atau kurang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.